Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan materi prakarya dan kewirausahaan pada bab 1 yang berkenaan dengan wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Oke semuanya, silahkan persiapkan alat tulisnya. Jika ada yang dirasa penting, boleh dicatat, dan jika ada yang dirasa kurang atau belum dipahami, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Ada 4 materi yang akan kita bahas pada bab ini. Yang pertama, perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Yang kedua, perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Yang ketiga, penghitungan biaya produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Dan yang keempat, pemasaran langsung kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Yang pertama, perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku atau material, keterampilan produksi dan budaya lokal yang ada di daerah setempat. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya akan menawarkan karya-karya kerajinan yang inovatif kepada pasaran. Pasar sasaran atau market dan produk kerajinan ini adalah orang-orang yang menghargai dan mencintai kebudayaan tradisional. Kemampuan mengatur keuangan dalam kegiatan usaha akan menjamin keberlangsungan dan pengembangan usahanya. Ragam objek budaya lokal yang terdapat di daerah akan menjadi salah satu inspirasi untuk perancangan kerajinan yang akan dibuat. Perancangan kerajinan juga harus mempertimbangkan ketersediaan material atau bahan bakunya dan keterampilan produksi yang terdapat di daerah sekitar. Selanjutnya, perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Proses perancangan kerajinan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produk kerajinan, kemudian pembuatan sketsa ide, pembuatan studi model kerajinan, dan dilanjutkan dengan pembuatan petunjuk produksi. Ide kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal akan dikembangkan menjadi suatu produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap untuk dijual atau dipasarkan. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memiliki nilai estetik atau nilai keindahan dan inovasi agar diminati oleh pasar. Objek budaya lokal dapat berupa objek dua dimensi seperti relief dan motif atau tiga dimensi seperti bangunan, alat musik, dan juga senjata. Beberapa objek budaya seperti pakaian tradisional dan perhiasan dikenakan oleh manusia. Kerajinan dengan inspirasi objek budaya tradisional dapat berupa miniatur objek budaya, benda hiasan, atau produk kerajinan dengan fungsi baru. Berikut ini merupakan langkah-langkah perancangan kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Yang pertama, pencarian ide produk. Untuk memudahkan pencarian ide atau gagasan untuk rancangan kerajinan objek budaya lokal, mulailah dengan memikirkan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, objek budaya lokal apa yang akan menjadi inspirasi? Yang kedua, produk kerajinan apa yang akan dibuat? Yang ketiga, siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut? Yang keempat, bahan atau material apa saja yang akan dipakai? Yang kelima, warna atau motif apa saja yang akan digunakan? Yang keenam, adakah teknik warna tertentu yang akan digunakan? Yang ketujuh, bagaimana proses pembuatan produk tersebut? Langkah yang kedua yaitu membuat gambar atau sketsa. Ide-ide produk, rencana, atau rancangan dari produk kerajinan digambarkan atau dibuatkan sketsanya terlebih dahulu agar ide yang abstrak menjadi berwujud. Ide-ide rancangan dapat digambarkan pada sebuah buku atau lembaran kertas dengan menggunakan pensil, spidol, atau ballpoint, dan sebaiknya hindari penggunaan penghapus. Tariklah garis tipis-tipis dahulu. Jika ada garis yang dirasa kurang tepat, abaikan saja. Buatlah garis lain pada bidang kertas yang sama. Demikian seterusnya ya, sehingga kamu berani menarik garis dengan tebal dan tegas. Gambarkan idemu sebanyak-banyaknya dengan satu produk yang memiliki fungsi yang sama tetapi dengan bentuk yang berbeda. Produk dengan bentuk yang sama dengan bentuk yang berbeda.
Langkah yang ketiga, pilihlah ide yang paling terbaik. Setelah kamu menghasilkan banyak ide dan menggambarkannya dengan sketsa, maka mulailah pertimbangkan ide mana yang paling baik, menyenangkan, dan memungkinkan untuk dibuat. Yang keempat, prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format dua dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Kerajinan yang akan dibuat berbentuk tiga dimensi, maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dengan format tiga dimensi, yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Langkah yang kelima yaitu perencanaan produksi. Tahap selanjutnya adalah membuat perencanaan untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan tersebut. Prosedur dan langkah kerja dituliskan secara jelas dan mendetail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Proses produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Bahan baku, teknik produksi, sumber daya manusia. Tahapan produksi secara umum terbagi atas 4. Yang pertama, pembahanan, yang kedua, pembentukan, yang ketiga, perakitan, dan yang keempat, finishing. Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan atau material agar siap dibentuk. Tahapan proses pembahanan dilanjutkan dengan proses pembentukan. Pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Material kertas dibentuk dengan cara dilipat. Kayu, bambu, dan rotan lainnya dapat dibentuk dengan cara dipotong atau dipahat. Pemotongan bahan dibuat sesuai dengan bentuk yang direncanakan. Pemotongan dan pemahatan juga biasanya digunakan untuk membuat sambungan bahan seperti menyambungkan bilah-bilah papan atau dua batang bambu. Kemudian pembentukan besi dan rotan selain dengan pemotongan dapat menggunakan teknik pembengkokan. Pembentukan besi juga dapat menggunakan teknik las. Tahap terakhir adalah finishing. Sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan, finishing itu dapat berupa penghalusan, pelapisan, atau pewarnaan agar produk yang dibuat lebih awet dan juga lebih menarik. Selanjutnya, kemasan kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Kemasan untuk kerajinan berfungsi untuk melindungi produk dari kerusakan serta memberikan kemudahan membawa dari tempat produksi sampai pada konsumen. Kemasan berfungsi untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas atau brand dari produk tersebut. Fungsi kemasan didukung oleh pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan grafis yang tepat. Daya tarik dan identitas selain ditampilkan oleh material kemasan, juga dapat ditampilkan melalui bentuk, warna, teks, dan grafis. Pengemasan dapat dilengkapi dengan label yang memberikan informasi teknis maupun memperkuat identitas atau brand. Kemasan dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kemasan yang melekat pada produk disebut sebagai kemasan primer. Yang kedua, kemasan sekunder berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk. Yang ketiga, kemasan tersier merupakan kemasan untuk distribusi. Materi pokok yang ketiga yaitu penghitungan biaya produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Biaya produksi ialah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Unsur biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya yang termasuk ke dalam overhead adalah biaya listrik, bahan bakar minyak, lem, jarum, benang, sabun pembersih untuk membersihkan bahan baku, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Materi pokok yang keempat, pemasaran langsung kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Pemasaran langsung adalah promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen tanpa melalui toko atau perantara. Penjualan langsung merupakan hasil dari promosi langsung yang dilakukan penjual terhadap pembeli. Sistem penjualan langsung dapat berupa penjualan satu tingkat atau multi tingkat.
penjualan satu tingkat merupakan cara yang paling sederhana untuk menjual produk secara langsung. Pemasaran produk kerajinan dapat dilakukan dengan cara pemesanan. Konsumen dapat melihat langsung produk ataupun melihat gambar dari produk kerajinan dan kemudian memesannya. Kelompok penjual terdiri atas beberapa tingkatan. Sistem dengan beberapa tingkat kelompok penjual disebut multi-level marketing. Perusahaan yang memiliki usaha di bidang penjualan langsung, baik yang menggunakan single level maupun multi-level marketing, wajib memiliki surat izin usaha penjualan langsung. Izin tersebut dikeluarkan oleh BKPM sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2008.